Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Martini dengan NPM 235520111178, kelas TIF TK 22, dari mata kuliah Professional Development, dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi, dari Universitas Teknologi Bandung. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu sepupu saya sendiri, mengenai pengalaman kerja, khususnya kecerdasan emosi, manajemen stres, dan goal setting. Oke, kita lanjut saja. Boleh diperkenalkan nama lengkap dan pekerjaan kakak saat ini? Boleh. Perkenalkan, nama saya Santi Nuraini. Saat ini saya bekerja di bagian akuntansi pada sebuah perusahaan. Kira-kira sudah berapa lama bekerja di bidang tersebut? Oke, saya bekerja di bidang akuntansi ini kurang lebih 3 tahun. Selama bekerja, saya menangani pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan bulanan, pencetakan data pemasukan dan pengeluaran, serta memastikan seluruh data keuangan sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama mengenai kecerdasan emosi. Dalam pekerjaan akuntansi pastinya membutuhkan ketelitian tinggi. Bagaimana mengenali kondisi emosi saat sedang menghadapi tekanan pekerjaan? Biasanya saya mulai menyadari kondisi emosi ketika pekerjaan terasa menumpuk. Terutama saat mendekati deadline laporan bulanan. Kadang muncul rasa tegang karena takut ada kesalahan angka atau data yang tidak sesuai. Dalam kondisi dalam kondisi seperti itu, saya berusaha sadar bahwa emosi harus dijaga, karena kalau terlalu panik justru bisa membuat pekerjaan semakin tidak teliti. Baik. Misalnya kalau menghadapi kesalahan data atau revisi mendadak, bagaimana cara mengendalikan emosinya? Biasanya saya tidak langsung panik, saya cek kembali data satu persatu, mencari sumber kesalahan lalu memperbaikinya secara bertahap. Saya juga berusaha tetap tenang karena pekerjaan akuntansi memang membutuhkan ketelitian. Kalau emosi tidak terkontrol, biasanya justru bisa menambah kesalahan. Baik. Menurut kakak nih, faktor apa sih yang sering mempengaruhi emosi saat bekerja? Yang paling sering biasanya yaitu deadline, volume pekerjaan yang banyak, dan per dan eh, dan perubahan data mendadak dari bagian lain. Kadang juga kalau ada perbedaan data dengan laporan sebelumnya, itu cukup membuat tekanan karena harus dicek ulang secara detail. Baik. Nah, terus, apakah kecerdasan emosi penting dalam pekerjaan? Sangat penting karena selain bekerja dengan angka, kita juga harus berkomunikasi dengan tim lain. Kalau emosi tidak terjaga, komunikasi bisa terganggu dan pekerjaan jadi tidak efektif. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah pekerjaan di bidang akuntansi sering menimbulkan stres? Ya, terutama saat akhir bulan, akhir tahun, atau ketika ada audit. Karena pada saat itu laporan harus benar-benar lengkap dan akurat. Tekanan terasa lebih besar karena kesalahan kecil pun bisa berdampak besar. Lalu bagaimana kakak mengetahui bahwa hal mengalami stres? Biasanya pikiran terasa penuh, lebih cepat, lelah, dan konsentrasi menurun. Kadang juga merasa pekerjaan yang biasanya mudah menjadi terasa berat. Lalu apa langkah yang dilakukan agar stres tidak mengganggu pekerjaan? Saya biasanya membuat daftar prioritas pekerjaan,
mana yang harus selesai lebih dulu. Dengan begitu, pekerjaan terasa lebih teratur. Selain itu, saya berusaha tidak menunda pekerjaan supaya beban tidak menumpuk. Terus apakah ada cara lain selain mengatur pekerjaan? Ada. Biasanya saya mengambil jeda sebentar, minum air, atau berdiri sejenak supaya pikiran lebih segar. Kadang berdiskusi dengan rekan kerja juga bisa membantu masalah terasa lebih ringan jika dicari solusinya bersama. Terus kalau misalnya apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres? Oh ya, sangat berpengaruh. Lingkungan kerja mendukung membuat tekanan terasa lebih mudah dihadapi. Pertanyaan terakhir nih, mengenai goal setting. Bagaimana kakak menetapkan tujuan karir dalam di bidang akuntansi? Saya menetapkan tujuan berdasarkan kemampuan yang ingin saya tingkatkan. Misalnya, dalam jangka pendek, saya ingin lebih mahir dalam penyusunan laporan keuangan dan memahami aturan perpajakan lebih dalam. Kalau misalnya dalam target jangka panjang, Untuk jangka panjang, saya ingin berkembang ke posisi yang lebih tinggi di bidang keuangan, misalnya supervisor atau manajer keuangan. terus langkah apa yang dilakukan agar target itu tercapai? Hmm, saya saya terus belajar dari pekerjaan sehari-hari, memperhatikan detail dan berusaha memahami setiap proses kerja dengan baik. Selain itu, saya juga berusaha disiplin karena konsistensi sangat penting dalam perkembangan karir. Terus menurut kakak apa hal yang penting yang harus disiapkan mahasiswa sebelum masuk kerja? Mahasiswa harus siap belajar terus, disiplin, teliti, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dunia kerja tidak hanya soal teori, tapi juga kesiapan mental dan tanggung jawab. Wah, menarik sekali. Ternyata tekanan kerja cukup besar juga ya. Hei, baik. Terima kasih banyak atas waktu, pengalaman, dan jawaban yang sudah diberikan dalam wawancara ini. Dari penjelasan tadi, saya mendapatkan banyak wawasan bahwa dalam dunia kerja, terutama di bidang akuntansi, tidak hanya dibutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga pengendalian emosi, kemampuan mengelola stres, serta memiliki tujuan kerja yang jelas agar karir bisa berkembang dengan baik. Semoga pengalaman yang sudah dibagikan bisa menjadi pembelajaran bagi saya sendiri dan juga teman-teman lainnya. Sekali lagi, terima kasih. Semoga sukses dalam pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, sama-sama. Semoga lancar kuliahnya dan sukses juga ke depannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.